Sudah bergabung bersama kami Pak Samuel Huta Barat. Pak Samuel, sudah dibacakan tuntutan terhadap Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Tadi kami juga sempat melihat ibunda, yakni Ibu Rosti, juga tampaknya kecewa. Bagaimana tanggapan dari keluarga Pak Samuel? Ya, Rosti tadi istri saya ya begitu mendengar tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum langsung histeris menangis mendengar tuntutan 8 tahun penjara. Nah, itulah seperti saya bilang dari tadi di media lain pun bahwa itulah tangisan seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan seorang anak begitu besar dirampas nyawanya secara paksa. Dan dalam hal ini dia pun sudah mengikuti dari awal persidangan ini bahwa Putri Cendrawati ini dia sangat berperan dan dari dia adalah sumber dari malapetaka ini timbul atas laporannya ke Ferdi Sambo. Oleh karena itu tuntutan yang dituntut kepada si Putri ini kan pasal 340. Di sana kan sudah tertera hukuman mati, seumur hidup dan hukuman penjara 20 tahun. Malah dituntut 8 tahun penjara. Peran Putri Cendrawati ini sangat berperan di sana. Apalagi dia seorang perempuan. Perencanaan ini kan dia mengerti ataupun tahu. Kalau dia seorang perempuan, apalagi seorang ibu yang sudah melahirkan anak, tentu nurani seorang ibu itu di mana? Nah, ya kan? Dia sudah tahu rencana ini semua. Dia sedikit pun tidak ada usaha untuk mencegah jangan terjadi pembunuhan yang sangat berencana dan sadis. Disitulah yang tertimbul tangisan istri saya. Pak Samuel, kita ketahui bahwa tuntutan terhadap Putri Chandrawati ini sama dengan Kuat dan juga Ricky Rizal, hanya 8 tahun penjara. Apakah keluarga berharap bahwa tuntutan yang diberikan terhadap Putri seharusnya setidaknya sama dengan Ferdi Sambo, yakni seumur hidup, atau bagaimana Pak Samuel? Kami tidak bisa harus menyamakannya, tapi yang penting bagi kami itu alangkah sekecil itu tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Soalnya kita itu kan berkaitan dengan bertumpu kepada dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, pasal 340. Jadi rasanya ini sangat memang kecewa. Kemudian harapannya apakah nanti memang dari pihak keluarga ini akan terus memantau bagaimana, apalagi nanti juga masih akan ada tahapan pledoi, bagaimana keluarga melihatnya? Adakah indikasi bahwa dalam pledoi yang diajukan nanti oleh para terdakwa ini justru mereka tetap kekeh untuk bisa lebih ringan tuntutannya? Memang pledoi itu ataupun pembelaan itu adalah hak daripada si terdakwa dan pengacaranya untuk membela kliennya. Tentu kami keluarga tetap terus memantau persidangan ini. Mulai dari awal bulan 10 hingga saat ini kami memantau terus melalui media. Dan yang sangat kami harapkan nanti satu-satunya adalah di keputusan majelis hakim. Di sanalah harapan kami satu-satunya agar kami memperoleh keadilan yang seadil-adilnya atas kehilangan nyawa anak kami yang begitu sadis. Pihak keluarga juga tentunya sudah melihat persidangan ini selama 3 bulan berlangsung begitu lama dan akhirnya dituntut 8 tahun. Apakah 8 tahun ini sudah sesuai dengan prediksi dari keluarga sebelumnya, Pak Samuel? Kami menilainya bukan soal lamanya ya, soal tuntutannya tadi. Tidak begitu dengan dakwaan yang 340 tadi. Di situ kekecewaan kami dan turut sertanya di dalam pembunuhan berencana ini. Itu yang membuat kami kecewa. Artinya belum begitu dapat diungkapkan oleh jaksa penuntut umum, tidak sesuai dengan harapan dari pihak keluarga, sehingga keluarga masih kecewa dengan pihak dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Kami akan ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, tuntutan terhadap Putri Chandrawati ini jauh lebih ringan. Apakah ini karena Putri Chandrawati tidak mengeksekusi langsung dari Yosua? Ya, Putri Chandrawati hanya sebagai berperan serta, bukan eksekutor. Makanya aktor intelektual adalah FS. Bu P kena pasal 55 sebagai turut serta yang tadi memerintahkan R untuk mengamankan senjata. Kemudian yang di dalam pembuktian-pembuktian terkait juga menganjurkan pakai sarung tangan, kemudian membersihkan TKP dan sebagainya. Kemudian dia menyampaikan ada suatu kehendak untuk melakukan suatu tindakan kepada suaminya. Pasti ada informasi-informasi bahwa di sana ada tindakan yang tidak menyenangkan. Di sini peran serta sekali. Terbukti dia sudah ada suatu TKP yang kemudian keluar walaupun tidak dengar ya, perdebatannya kan di situ.
Disinilah makanya tadi saya katakan di pasal 55 itu peran serta itu sebetulnya ada suatu bobotnya sendiri-sendiri. Bobot itu melihat kualitas orangnya. Kualitas orangnya. Kalau beberapa jurisprudensi yang saya baca, sebagai peran serta itu semua bertanggung jawab, tapi melihat bobot. Nah ini kayaknya penuntut umum dianggap bobotnya sama. Nah itu yang menjadikan keluarga korban tidak mendapat, karena keluarga korban sudah mengikuti sejak awal. Sebetulnya siapa sih yang paling menjadi peran paling salah? Adalah PC. R harusnya juga lebih tinggi, kan itu. Kalau kita ibarat suatu timbangan, demikian juga dengan terdakwa yang mungkin dengan kasus ini. Jadi inilah yang menjadikan suatu perdebatan. Tapi itulah hukum, Mas. Saya kira keluarga korban masih banyak berharap nanti. Mudah-mudahan majelis hakim memutus yang lebih. Masih dimungkinkan. Berdasarkan dengan peran dari masing-masing terdakwa ya. Lebih. Jadi ini babak awal saya kira keluarga korban bisa siap-siap. Karena nanti kan kalau seandainya putusan sama, banding itu nanti sebagai bentuk tergantung jaksa ya. Jaksa karena jaksa sudah menuntut 8. Sekarang tinggal pada hakim, Mas. Masa jaksa ketika memutus 8 banding kan nggak mungkin. Nah, berharap majelis hakim memutus pidana yang seadilnya, yaitu melebihi dari terdakwa yang lain. Begitu. Baik, bobot dari masing-masing terdakwa seharusnya ini bisa memengaruhi tuntutan yang diberikan kepada masing-masing terdakwa. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Prof. Hipnu dan juga dengan ayahanda dari Yosua, yakni ada Pak Samuel bergabung bersama kami. Pemirsa, tetap bersama kami, Breaking News Metro TV, harus kami jeda terlebih dahulu.